nggak menyenangkan karena dibikin kayak adiktif gitu, terus tiba-tiba hilang gitu, di stop gitu. Menurut gue itu kriminal ditinggalkan, terus dia juga punya obsesi sama pasangannya gitu. Tapi kalau Tiara tuh susah banget buat mainin. Iya sih, mungkin pertama ini kayak good luck. Dari obsesi tuh kita bisa jadi orang yang 190 derajat beda gitu. Dan obsesi itu sangat berbahaya sih menurut aku, dan jangan sampai kita ada di lingkaran itu gitu. Banyak banget orang yang ada di dalam toxic relationship tapi nggak tahu kalau ternyata itu toxic gitu loh. Dan iya kan? Dan harus nonton kenapa di awal tahun. Bener banget lagi. Iya kan? Karena beberapa orang kayak enggak kok ini normal ya, gue enggak, gila itu nggak normal. Nars, masih ada Nadia dan juga masih ada Agni Haq. Kita masih ngomongin film penerbangan terakhir yang bakalan tayang 15 Januari 2026, listeners ya. Film yang teaser trailernya sudah rilis, kamu udah bisa tonton juga, listeners, kurang lebih 1 menitan lah. Gue udah lihat itu. Terus bukan pendalaman sih, di teaser trailernya pun voice overnya juga bilang bahwa film ini tuh syarat akan emosi dan lain sebagainya. Susah nggak teman-teman memerankan itu? Atau emang suka? Tadi kan lu bilang suka kan nih, kayak ini nih film drama nih, ternyata gue dapet. Suka tapi juga takut gitu, karena kalau misalkan orang nonton lihat karakter aku, mungkin bisa jadi yang paham kenapa Nadia ini menjadi produk seperti itu. Terus tapi juga ada yang kayak benci banget sama karakter aku. Jadi ada 2 sisi gitu. I see. Dan tantangan aku di sini gimana caranya, aku nggak pengen bikin penonton suka sama aku pengen penonton mengerti kenapa Nadia jadi kayak gitu. Walaupun efeknya lu bakal disebelin sama orang-orang yang nonton. Nggak juga kayak ada 2 sisi gitu. Ada yang bakal benci, tapi ada yang bakal ngerti juga kenapa dia jadi berlaku seperti itu. Dan apa ya, pilihannya tuh ekstrim banget gitu. Karena dia korban dari love bombing juga. Terus dia juga emang kelihatannya kuat, kelihatannya kayak punya segalanya. Terus tapi di dalamnya dia rapuh gitu. Oke. Gua pas denger love bombing bukannya satu hal yang positif juga sebenarnya. Ternyata efek di balik itu akan diperlihatkan sama lo di film itu. Iya. Iya. Calon-calonnya mungkin Tiara. Oh iya. Apa? Ya bisa kan, lo bisa jadi calon-calon produk seperti gue kan dari love bombingnya si Deva. Tapi bener sih sebenarnya love bombing itu kan menyenangkan ya, seru ya gitu. Betul. Tapi kalau dilakuin terus-terusan menyenangkan. Iya, tapi kalau tiba-tiba di stop, betul. Weh, santai dong. Jangan tinggalkan aku, cintai aku, tolong. Ada di skrip itu tuh. Tolong kasih gue reassurance gitu, kayak please. Tahan diri lo, tenangin diri lo. Gimana? Ya itu kalau misalnya menurut aku pribadi sebenarnya love bombing tuh menyenangkan kan gitu. Cuman ya tergantung siapa yang love bombing lo gitu kan. Gitu. Orangnya. Iya, ternyata tergantung case-nya seperti apa dan orangnya. Menurut gue love bombing gak menyenangkan karena dibikin kayak adiktif gitu, terus tiba-tiba hilang gitu, di stop gitu. Menurut gue itu kriminal gitu. Tolong dikeluarkan pasalnya tentang bombing. Itu nggak boleh terjadi dan harus dihapuskan. Kenapa lo menyebut Tiara bakalan bisa jadi satu produk nantinya? Karena karakter Tiara ini dia itu adalah pramugari baru. Dia junior lah istilahnya. Dia juga masih kayak mencari tahu tentang si dunia aviasi ini. Selain mencari tahu tentang dunia aviasi ini, dia juga masih mencari tahu tentang laki-laki dan cinta. Yang dimana dalam perjalanan hidupnya itu dia bertemu dengan si Kapten Deva ini. Dan ada konflik yang akhirnya nanti bisa ditonton. Oke. Kurang lebih. Susahnya di mana? Lu sebagai Tiara mencoba untuk bermain emosi yang tadi lu udah sebut kah, atau justru merasakan gua adalah produk
duduk dari yang udah lo buat gitu. Kayak Agni bilang. Jujur kayak kalau dari gue baca naskahnya paling susah yang paling susah akan diperankan karakternya dia. Justru karakternya Tiara. Karakternya Tiara tuh susah banget. Kalau aku tuh kayak apa ya udah jelas gitu emosinya tuh kayak apa, wants-nya, need-nya gitu. Terus kayak dia haus akan validasi, terus juga takut akan ditinggalkan, terus dia juga punya obsesi sama pasangannya gitu. Tapi kalau Tiara tuh susah banget buat mainin. Iya sih, mungkin pas pertama ini kayak good luck. Mungkin dari produser kita, terus juga sutradara kita dan penulis kita ngangkat isu ini aja tuh udah sesuatu yang yang kayak gong gitu ya, kayak gila gitu, kayak kalian berani gitu angkat ini gitu. Dan pada saat gue diajak join pun gue juga cukup kayak gimana ya gitu, karena karakter Tiara nih bener-bener apa ya, mungkin nanti penonton diajak berkembang bersama karakter Tiara juga lewat filmnya gitu. Jadi si Innocent Tiara ini tuh dia istilahnya jatuh bangun lah gitu. Sebagai manusia dia melakukan banyak kesalahan, tapi akhirnya juga dia sadar bahwa ini sesuatu yang salah dan dia bangkit dari itu gitu loh. Jadi menurut aku mungkin yang sulitnya karena apa ya, mungkin harapannya produser dan sutradara kita dan semuanya pastinya yang nonton nanti akan punya simpati gitu sama Tiara. Yang dimana sebenarnya karakter Tiara tuh juga banyak salahnya gitu. Jadi mungkin harus ada di tengah-tengah itu. Itu yang mungkin sulit gitu. Oke. Iya. Kalau aku ngeliat Tiara tuh korban. Tapi dia juga individu yang harus mempertanggungjawabkan semua pilihannya. Iya. Oke. Wow. Kasian sih Tiara. Butuh bahu nggak? Puk semua Thunder. Puk semua Tiara di luar sana. Apakah kamu juga pernah mengalami hal yang sama, listeners ya? Maksudnya mengenai si yang tadi Agni juga bilang, lu udah kasih gue perhatian luar biasa, lo kasih gimana treatment lu tuh gimana akhirnya membuat kayak gue adalah orang paling cantik gitu, kayak gue queen di dunia ini, terus tiba-tiba ting gitu. Kayaknya dijentikan jari sama Thanos deh. Kalau kayaknya udah nggak sayang lagi gitu. Dari lo memerankan Nadia dan juga memerankan Tiara, sebenarnya harapan teman-teman apa sih? Case dulu deh gitu. Lo pengen bener-bener, gue pengen orang tuh akhirnya memahami atau mengerti di luar dunia apapun ya, maksudnya dunia pekerjaan. Pasti juga akan ada hal-hal yang teman-teman mainkan di penerbangan terakhir ini gitu. Atau yang seperti apa nih? Agni dulu. Maksudnya pesan yang bisa diambil dari karakter atau filmnya? Dari karakter, kemudian di filmnya juga. Kalau dari karakternya sendiri, kadang tuh obsesi tuh bisa kayak membuat diri kita tuh nggak dikenalin lagi gitu. Kayak dari obsesi tuh kita bisa jadi orang yang 190 derajat beda gitu. Dan obsesi itu sangat berbahaya sih menurut aku, dan jangan sampai kita ada di lingkaran itu gitu. Jangan sampai luka yang belum pernah sembuh terus kayak diurek-urek terus gitu, dan dikasih cuka, dikasih garam. Iya gitu. Emang lukanya akan ada gitu, tapi at least kita harus keluar dari lingkaran itu gitu. Sembuh dulu. Oke. Itu yang lu pengen sampein lewat karakter Nadia itu kan. Lewat karakter Tiara gimana? Lewat karakter Tiara mungkin lebih kadang kita tuh nggak mengenal diri kita sendiri gitu, sampai harus ada kejadian-kejadian besar, tapi kan sebenarnya nggak harus gitu. Cuman kalaupun itu sudah terjadi ya it's okay to not to be okay. Menurut gue kayak ya nggak apa-apa gitu, asalkan kita langsung sadar diri bahwa kita harus keluar dari situasi yang tidak mengenakan itu gitu, dan harus bangkit dan harus punya power atas diri kita sendiri juga. Itu sih mungkin. Selain itu juga film ini juga ada tentang keluarganya juga, betapa besar support system keluarga dan sahabat tuh sangat membantu kita heal dari sebuah masalah gitu. Terus juga banyaklah kiat-kiat tentang self love, tentang
cara kita melihat cinta itu kayak gimana. Oke. Sekali lagi listeners, 15 Januari 2026. Kenapa listeners harus banget datang ke bioskop nonton Penerbangan Terakhir selain filmnya bagus? Semoga filmnya bisa menjadi pembuka pembicaraan kapan kita tahu cinta yang hubungan yang kita jalanin berubah menjadi toksik, dan kapan kita harus tahu pergi dari hubungan itu sebelum semuanya terlambat dan membuat diri kita jadi orang lain yang berbeda itu. Kok lancar banget, lo pernah ada di situasi itu? Nah. Serius? Pantesan dia bilang tadi di awal, gue sebagai Nadia kayaknya gak susah banget. Pernah ternyata gak. Tadi kan lu bilang gitu kan, pas lagi reading good lah. Pernah ternyata ada di situ ya. Makanya harus gue yang main gak deh. Gimana? Kenapa listeners harus nonton, harus datang ke bioskop 15 Januari? Harus nonton karena banyak banget orang yang ada di dalam toxic relationship tapi nggak tahu kalau ternyata itu toxic gitu loh. Dan iya kan? Dan harus nonton kenapa di awal tahun. Bener banget lagi. Iya kan? Karena beberapa orang kayak enggak kok ini normal ya, gue enggak, gila itu nggak normal. Enggak, goblok. Santai, tenangin diri kamu. Tenangin diri kamu. Jadi kenapa harus nonton di awal tahun 2026? Karena tahun 2026 udah nggak tren lagi toxic relationship. Ya, jadi mendingan daripada kalian terbawa sampai akhir 2026, mendingan sampai abis nonton Penerbangan Terakhir langsung evaluasi. Gitu. Jangan sampai. Iya. Jangan sampai guys. Terima kasih Nadia. Sukses pokoknya Penerbangan Terakhirnya 12 Januari, kita tunggu undangannya. Teman-teman gue traktir semua 12 Januari. 18 Januari. Iya. Tapi kalau 15 Januari. Iya, nontonnya hari pertama guys. Iya, 15 Januari. Oke, sebelum hari pertama. Iya. Sebelum hari pertama. Kalau hari pertama nontonnya ada popcorn gratis dari VMS. Oh iya. Emang iya. Lu jangan salah sebut. Nanti listeners datang ke bioskop. Coba mana coba aja gitu. sekarang mulai komen-komen di Instagram VMS, kan kita nggak tahu ya. Tiba-tiba ada gratis popcorn. Atau di fallback sama Nadia. Betul. Nah itu listeners. Pokoknya kamu pantengin terus aja. Ada Instagramnya Penerbangan Terakhir. Ada. Film Penerbangan Terakhir. Film Penerbangan Terakhir. Semua update-nya ada di situ ya. Iya. Termasuk di Instagram kita masing-masing juga ada. Termasuk mengenai rencana gratis popcorn tadi ya. Betul. Termasuk itulah apa namanya, nonton yang ulang tahun tanggal 18. Kita masih terus nemenin kamu ya listeners. Chris Putra di Jalan Sore sampai nanti jam 8 malam.